Dewa medis terkuat. Bab 733. Huff. Mereka hanya biksu rendahan, tidak ada nilainya sama sekali. Bagaimanapun juga, kita berjuang demi Bima Sakti. Hanya dengan menyelamatkan Bima Sakti dan memukul mundur kuil perang surga penyegel, kau, Vega, bisa tetap aman. Kalau tidak, apa kau pikir kau bisa selamat? Biksu rendahan. Po Jun mengepalkan tinjunya, dan bawahan Xiao Chen lainnya juga mengepalkan tinjunya. Orang-orang ini tidak sebaik seniman bela diri di Dadu. Mereka semua berada di daerah terpencil di Bima Sakti, dan peradaban seni bela diri mereka sangat terbelakang, jadi mereka tidak secepat mereka dalam kultivasi. Tetapi juga karena ini mereka semua mulai dari sosok kecil, sedikit demi sedikit, dan bekerja keras untuk berkultivasi. Di mata orang-orang ini, kultivator tingkat rendah seperti rumput, dan nyawa manusia tidak berharga. Bagaimana dengan mereka? Jika Po Jun dan yang lainnya tidak berkultivasi hingga tingkat saat ini, bukankah mereka juga akan dirusak oleh tentara salib galaksi ini? Bajingan, apa kalian masih berbicara bahasa manusia? Apakah para pendeta rendahan bukan manusia? Apakah mereka pantas dibantai dengan kejam olehmu? Apakah mereka tidak punya harga diri sama sekali? Jika mereka musuh, itu tidak masalah. Tapi mereka adalah sesama warga negara di galaksi yang sama. Hai binatang buas, di mana hati nuranimu? Yang mulia, Anda tampaknya tidak menyesal sama sekali. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau begitu marah. Paling buruk, kami dapat memindahkan sekelompok biksu tingkat rendah kepadamu setelah kami kembali, dan itu akan dianggap sebagai pengembaliannya kepadamu. Benar sekali. Kami akan memberi kompensasi kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen melangkah maju. Dengan tekanan yang kuat, dia mendorong semua orang mundur beberapa langkah. Beberapa master tidak dapat menahan kekuatan yang kuat dan merasakan sesak di dada mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Kultivator tingkat rendah juga manusia. Mereka bukan komoditas yang dapat Anda tukarkan sesuka hati. Selain itu, semua kultivator tingkat rendah di Vega Star, bahkan manusia biasa, adalah orang-orangku. Siapapun yang berani menyerang mereka, aku, Xiao Chen, akan membunuhnya. Apakah kau mengerti? Jika kau mengerti, kau bisa keluar dari sini. Semua master marah sekali. Ada begitu banyak pasukan kuil perang Sealing Heaven di belakang kita. Jika kamu meminta kami mundur sekarang, bukankah kamu memaksa kami untuk mati? Kalian pantas mati. Xiao Chen menolak menyerah sama sekali. Di wilayah Xiao Chen, tidak seorang pun boleh melakukan kesalahan. Bahkan jika lawannya adalah kuil Dewa Perang. Semua master memamerkan kehebatannya. Xiao Chen, jika kau membiarkan kami pergi sekarang, kau akan membunuh kami. Ayo kita serang bersama. Aku tidak percaya dia benar-benar berani mengusir kita. Benar sekali. Sekarang pasukan kuil Dewa Perang Surga Penyegelan sudah mendekat. Jika dia berani membunuh kita, kita akan melawannya. Saat itu, dia akan terluka parah. Mari kita lihat apa yang bisa dia gunakan untuk menghadapi kuil Dewa Perang Surga Penyegelan. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan bersatu menjadi satu, seolah-olah mereka yakin bahwa Xiao Chen tidak akan berani mengambil tindakan. Po Jun dan yang lainnya sangat marah. Para bajingan ini pengecut seperti anjing saat berhadapan dengan kuil Dewa Perang Sealing Heaven, tetapi mereka sangat kuat saat berhadapan dengan mereka. Mereka benar-benar pengganggu yang khas. Akan tetapi, tepat ketika mereka mengira Xiao Chen tidak berani mengambil tindakan, Xiao Chen benar-benar mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Pengadilan kematian. 9 pedang pembunuh langit keluar, dan 1 pedang menebas, merobek kekosongan dan jatuh di antara para master di tempat. Para guru besar dan guru kecil itu tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen akan tiba-tiba mengambil tindakan. Pedang itu menebas dan meledak dengan suara dentuman keras. 2 master besar dan 7 master rendahan yang berada tepat di bawah cahaya pedang terbelah 2 oleh pedang Xiao Chen. Puluhan master terluka di tempat, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Xiao Chen kemudian melambaikan tangannya, dan lebih dari 3.000 ki ungu primordial diserap ke tangannya. Adegan mengerikan ini membuat semua orang yang hadir bergidik hebat di tempat, dan mereka begitu takut sehingga mereka kehilangan semua momentum mereka. Xiao Chen, kau sangat berani. Apakah kau ingin mengusir pasukan sahabat kita? Jika Pangeran Kelima mengetahuinya, itu akan menjadi kejahatan besar. Xiao Chen, apakah kamu tidak takut mati? Bising. Xiao Chen mengayunkan tangannya dan menebas dengan pedang lainnya. Pedang itu menebas, dan 2 tuan kecil yang berbicara itu meledak di tempat. Setelah terbunuh 2 kali berturut-turut,
para tuan itu tidak lagi berani bertindak liar di depan Xiao Chen. Aku, Xiao Chen, bisa membunuh siapapun yang aku mau. Pangeran kelima, siapa dia? Keluar dari sini sekarang juga, kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian semua. Gulungan. Kata-kata dingin itu membuat semua orang yang hadir menciut hati. Mereka saling memandang dan berlari cepat. Xiao Chen hanyalah dewa pembunuh. Tidak ada yang bisa mengalahkannya sama sekali. Tidak ada yang berani memprovokasi Xiao Chen lagi. Setelah mengusir para jenderal ini, Xiao Chen berbicara lagi. Apakah tentara salib galaksi di daerah lain telah disingkirkan? Tan Lang melangkah maju dengan cepat dan berkata, "Laporkan kepada Tuan, sebagian besar sudah dibersihkan. Hanya ada beberapa area kecil, tetapi semuanya telah ditugaskan ke Dongfang Zhenjian dan yang lainnya." Xiao Chen mengangguk. "Ingat, Galactic Crusaders, jangan biarkan satu pun dari mereka masuk. Bunuh satu jika ada yang masuk, bunuh dua jika ada yang masuk." Ya. Semua orang berteriak serempak, dan pada saat berikutnya, sebuah kapal Lingwu datang dengan cepat dari kejauhan. Pihak lain dengan cepat datang ke Xiao Chen, berlutut terlebih dahulu, lalu dengan cepat berdiri dan berkata, "Tuanku, istana kelima telah turun dan menunggumu di istana dominasi." Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Apa yang dilakukan si idiot ini di daerahku? Kami juga tidak tahu, tapi dilihat dari ekspresinya, sepertinya tidak akan terjadi hal baik. Tan Lang tidak dapat menahan diri untuk mencibir. Aneh sekali kalau sesuatu yang baik bisa terjadi. Dari kualitas bawahannya, kita bisa melihat kualitas pangeran sialan itu. Sungguh sekelompok bajingan. Po Jun cukup rasional. Dia tidak mematuhi tuannya sebelumnya. Dia pasti sudah kalah saat ini. Kalau tidak, dengan sifatnya yang sombong, dia tidak akan pernah datang untuk menemui tuannya. Xiao Chen merenung sejenak, lalu berkata, "Apapun yang terjadi padanya, ayo kita pergi dan melihatnya dulu." Ya. Di sisi lain, di dalam aula utama Xiao Chen, pangeran kelima dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Setelah mereka sampai di sini, mereka tidak bisa menahan senyum. Akhirnya selamat. Kau tahu, meskipun Xiao Chen tidak sehebat itu, aula yang ia bangun masih sangat bagus. Pangeran kelima, tempat ini mudah dipertahankan dan sulit diserang, dan formasinya sudah lengkap. Saya rasa kita bisa mengubah tempat ini menjadi markas sementara Anda. Su Changyuan mengangguk, lalu melihat sekeliling, dengan tatapan puas di matanya. Kau benar. Kuil dominasi ini sangat cocok untuk menjadi istanaku sementara. Bab 734. Kalau begitu, saya akan segera memperbaikinya. Pergi dan beritahu mereka bahwa kuil dominan ini untuk sementara berada di bawah komandoku. Ya. Seorang guru segera dan cepat keluar dari kuil guru. Berdiri di luar kuil Tuhan adalah Dewa Garo Muda. Ketika pihak lain melihat Jia Luo, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan maju perlahan, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan berkata dengan bangga. "Dengar, mulai sekarang, kuil dominan bintang Vega milikmu akan diambil alih oleh Yang Mulia Pangeran Kelima sebagai istana sementara. Kau harus segera bersiap dan meminta mereka yang tidak relevan untuk segera pergi agar Yang Mulia Pangeran Kelima dapat memberi tempat. Apa katamu?" Jia Luo tampak terkejut, dan pihak lain mendengus dingin dan berbicara lagi. "Apa? Kau tidak mengerti maksudku atau apa? Kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Kenapa kau tidak segera mengeluarkan orang-orang Xiao Chen dari sini? Termasuk kau." Setelah benar-benar memahami apa yang dimaksud pihak lain, wajah Jia Luo berubah dingin dan jelek. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah kuil Tuan Xiao. Tidak seorang pun dapat menduduki wilayah ini." "Lancang!" Pihak lain langsung berteriak. "Apa kau gila atau apa? Kuil Xiao Chen yang mana? Seluruh Bima Sakti adalah milik Dewa Ares. Termasuk Vegamu. Saat ini, Pangeran Kelima ingin mengambil alih tempat ini untuk sementara waktu sebagai istana. Beranikah kau mengatakan tidak? Kau ingin mati?" Mata Jia Luo dingin. "Sudah kukatakan sebelumnya, ini adalah kuil milik Tuan Xiao. Pengadilan kematian." Lawan menamparnya secara langsung. Kekuatan besar itu membuat Jia Luo terlempar mundur di tempat. Kekuatan lawan berada pada level master hebat. Meskipun Jia Luo hanya master kecil, dia tidak bisa menahannya. Kemudian, sang guru besar melirik dingin ke arah yang lain dan berkata dengan suara dingin. "Apa yang kalian lihat? Keluar dari sini. Siapapun yang berani membuang-buang waktu lagi akan berakhir seperti jalang itu." Ya. Begitu dia selesai berbicara,
suara dingin lain yang dipenuhi niat membunuh perlahan muncul di telinganya. Mengikuti dari belakang, beberapa sosok perlahan berjalan masuk dari luar bait suci Tuhan. Melihat ini, pihak lain mendengus dingin. Menurutku siapa orangnya? Ternyata Xiao Chen. Karena kau ada di sini, itu sempurna. Aku tidak perlu mencarimu lagi. Dengar, kuil dominasimu telah diambil alih sementara oleh Yang Mulia Pangeran Kelima. Kau harus segera mengeluarkan semua orangmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tatapan mata Xiao Chen dingin dan penuh dengan niat membunuh. Kau datang ke wilayahku, memukuli orang-orangku, dan menyuruhku keluar. Kau benar-benar berani. Sang penguasa agung mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Apa? Beranikah kau menolak? Xiao Chen, jangan berpikir bahwa kau bisa bertindak gegabah di sini hanya karena kau punya beberapa keterampilan. Kukatakan padamu, kau hanyalah seorang penguasa agung. Di seluruh Bima Sakti, kau adalah anjing Dewa Perang. Dewa Perang bisa membunuhmu kapan saja jika dia mau. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, bawa orang-orangmu dan keluar dari sini hari ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bersikap kasar seperti itu. Saat dia berbicara, Xiao Chen telah melepaskan tekanan yang kuat, seperti gelombang besar, menghantam tubuh lawan, langsung menyebabkan lawan memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah. Wajah lawan memerah dan dia menatap Xiao Chen. Xiao Chen, dasar binatang buas. Beraninya kau menyerangku. Aku bawahan Pangeran Kelima. Apa kau sudah bosan hidup? Aku sudah bosan hidup. Tolong potong dia untukku. Ya. Setelah berteriak keras, Kisapo Jun dan yang lainnya menyerbu ke depan, dan sang guru pun menjadi sangat ketakutan. Meskipun dia adalah master hebat, pada saat ini, dia ditekan oleh Xiao Chen dan tidak bisa menggunakan sedikit pun energi. Tanda seru, Xiao Chen. Beraninya kau. Tetapi tepat setelah itu, Kisa dan yang lainnya memotong-motongnya. Beberapa master membagi dan melahap energi ungu primordial dalam tubuhnya, dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Jialuo terbang kembali dengan ekspresi bersalah di wajahnya, sedikit darah di sudut mulutnya, dan dia tertutup debu dan tampak sangat malu. Tuanku, saya minta maaf karena telah mempermalukan Anda. Xiao Chen berkata dengan ekspresi dingin. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Ikuti aku ke aula utama. Aku ingin mencari anak itu, Su Changyuan, dan meminta penjelasan. Ya, semua orang datang ke aula dengan sikap heroik dan bersemangat. Pangeran Kelima Su Changyuan sedang duduk di singgasana Xiao Chen. Para guru lainnya berdiri dengan bangga di kedua sisi panggung tinggi. Setelah melihat kedatangan Xiao Chen, salah satu master langsung berkata dengan nada dingin. Berani sekali Xiao Chen. Ketika tentara salib galaksi dikepung oleh kuil perang surga penyegelan, mengapa kau tidak membantu? Kau hanya peduli dengan galaksi Vega milikmu sendiri, yang sungguh picik. Jika pasukan musuh kuil perang surga penyegelan tidak dapat dipukul mundur, tahukah kau bahwa galaksi Vega milikmu tidak akan mampu bertahan? Sebelum Xiao Chen membuka mulutnya, Tan Lang sudah mencibir dan mengejeknya. Sabi. Beraninya seorang jenderal yang kalah bicara tentang keberanian. Kenapa kalian berpura-pura berani di depan kami? Kalian semua sampah. Bajingan. Wajah semua orang langsung berubah, dan mereka berteriak dengan marah. Xiao Chen, apa sikap anak buahmu? Beraninya mereka mempermalukan kita. Mereka pantas mati. Xiao Chen, apakah ini caramu mendisiplinkan bawahanmu? Bawahanmu suka memberontak. Mengapa kamu tidak menyeretnya keluar dan mencabik-cabiknya? Rakyatku tidak membutuhkanmu untuk memerintah mereka. Lagi pula, menurutku apa yang dikatakannya tidak salah. Xiao Chen yang pemberani. Apa maksudmu? Mata Xiao Chen acuh tak acuh. Apa maksudmu? Kau mengerti. Di panggung tinggi, Pangeran Kelima Su Changyuan mengepalkan tinjunya dan menatap Xiao Chen. Xiao Chen. Beraninya kau bersikap kasar padaku. Apakah kuil perang masih ada di matamu? Xiao Chen meliriknya. Apakah aku memiliki kuil dewa perang di mataku atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, kamu duduk di kursi yang seharusnya tidak kamu duduki, minggir. Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Berani sekali kau, Xiao Chen. Kau sangat berani dan sombong. Berani sekali kau menyuruh Yang Mulia Pangeran Kelima untuk turun. Apa kau sudah bosan hidup? Pangeran Kelima telah mengirim seseorang untuk memberitahu rakyatmu bahwa kuil tuanmu telah diambil alih sementara oleh Yang Mulia. Apakah kalian tidak tahu? Apakah ini orang yang sedang kamu bicarakan?
Yuan Hongdu membuang sosok sang guru. Anggota tubuhnya patah, seluruh kultivasi tubuhnya terbuang sia-sia, energinya benar-benar hilang, dan hanya sedikit vitalitas yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa seluruh orang itu telah menjadi sia-sia. Melihat kejadian ini, hampir semua penonton mengecil. Ya Tuhan, bukankah ini Lord Dillon? Kau, Xiao Chen, benar-benar membunuhnya. Bersambung.